Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami, yang menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penemu terkenal bernama Samuel Morse pernah ditanya apakah dia pernah menghadapi situasi di mana dia tidak tahu harus berbuat apa. Morse menjawab bahwa lebih dari sekali ia tidak tahu harus berbuat apa, dan setiap kali ia tidak dapat melihat jalan dengan jelas, maka ia akan berlutut dan berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dan pengertian. Samuel Morse menerima begitu banyak penghargaan atas penemuan telegrafnya, tapi ia merasa tidak layak atas semua itu. Terhadap berbagai prestasinya, ia berkata, "Saya telah membuat penemuan yang berharga, bukan karena saya lebih unggul dari orang lain, tapi semata-mata itu semua adalah karena Tuhan yang telah merencanakannya bagi umat manusia." Prestasi yang luar biasa tidak membuat Morse merasa lebih hebat atau lebih tinggi dari orang lain. Tapi sebaliknya ia selalu merendah dan menyadari akan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama ini tertulis, "Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak." Rasul Petrus adalah seorang rasul yang sangat terkenal. Ia juga adalah murid langsung dari Tuhan Yesus yang memiliki perjumpaan fisik dengan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan secara kasat mata. Bahkan secara langsung Tuhan Yesus memberikan pesan kepadanya untuk menggembalakan orang-orang percaya. Serta khusus kepada Petrus, dirinya disebut sebagai batu karang di mana jemaat akan dibangun. Petrus dipanggil, diteguhkan dan dikuatkan secara langsung oleh Tuhan untuk melayani. Namun walaupun demikian, Petrus tidak menjadi sombong. Dia tidak merasa lebih hebat dengan pengalaman dan panggilannya secara pribadi. Di ayat ini kita perhatikan bahwa Petrus menyebut dirinya sebagai teman penatua. Dia tidak menyebut dirinya sebagai kepala penatua, tapi menyamakan dirinya dengan semua orang lain yang adalah penatua jemaat. Sebenarnya dia bisa menyebut dirinya sebagai kepala penatua, atau pembina penatua, atau supervisor penatua. Tapi ia tidak mengatakan hal itu. Malah ia menyebut dirinya sebagai teman atau sesama dari penatua. Petrus tidak mau meninggikan dirinya di atas para penatua yang ada, tapi ia menyamakan dirinya dengan mereka. Dia tidak merasa lebih senior atau merasa lebih punya karunia dibandingkan mereka semua, tapi ia menyamakan diri dengan mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya kecenderungan untuk meninggikan diri di atas yang lain. Kalau kita adalah pimpinan, maka sikap kita seringkali bosi. Kalau kita adalah suami,
Kita seringkali merasa lebih tinggi dari istri, merasa lebih berhak dan lebih berkuasa. Sebaliknya, istri ada juga banyak yang merasa lebih tinggi dari suaminya karena pekerjaannya lebih baik, atau penghasilannya lebih besar, atau statusnya yang lebih baik karena keturunan bangsawan. Sebagai orang tua, ada di antara kita yang merasa lebih tinggi dari anak-anak kita dan tidak mau menyamakan diri dengan mereka sebagai teman dan sahabat. Pesan firman Tuhan buat kita, posisikan diri kita sama dengan orang lain. Jangan tinggikan diri, tapi rendahkan diri. Dan hormati orang lain dengan sikap yang tulus, menerima dengan hati yang sukacita, dan menghormati sesama kita. Menjadikan diri kita sebagai teman, sahabat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Biarlah kita bersikap demikian, agar kehidupan kita berdampak yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami untuk bersikap yang benar dalam hubungan kami dengan sesama kami. Kami tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri, tidak merasa lebih hebat karena pengalaman, kepandaian, keterampilan, dan berbagai hal yang ada pada diri kami. Tapi kami mau merendahkan diri, menyamakan diri dengan orang-orang lain. Sehingga dengan demikian kami menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi orang yang dapat diterima. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Sepanjang hari ini kembali kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Biarlah dalam semuanya kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, dan Tuhan menyatakan kuasa, pertolongan, serta mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami selalu dipimpin Tuhan, masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.